Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat semuanya dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Oke, kita akan lanjut mengenai fungsi finansial. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai PV, present value. Hari ini kita akan mempelajari lagi yang berikutnya, fungsi finansial part 3. Kompetensi yang akan kita pelajari masih di 3.8 mengenai jenis dan fungsi finansial. Kemudian kompetensi yang berikutnya 4.8 mempraktekkan fungsi finansial. Fungsi finansial yang akan kita pelajari saat ini adalah fungsi PMT, anchor, dan rate. PMT adalah periodic payment for annuity. Menentukan pembayaran suatu pinjaman apabila ada berencana mengambil kredit suatu aset. Kemudian Anda akan ingin menghitung berapa besarnya angsuran bila namanya pinjaman selama periode tertentu dan dengan nilai bunga tertentu pula. Payment atau PMT, rumusnya sama dengan PMT kurung buka rate per kemudian PV. Contoh, Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan suku bunga tetap 5% per tahun yang akan diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa besar cicilan atau angsuran yang harus dibayar tiap bulannya? Rate-nya itu 6, rate-nya itu 5, kemudian NPR-nya 3 tahun, PMT-nya 0, tidak ada pembayaran setiap bulannya, dan future value-nya sebesar 20 juta. Ya, seperti yang tadi lihat ya, rate-nya itu 5%, NPR-nya periode angsuran selama 3 tahun, PV nilai pinjaman saat ini sebesar 20 juta, dan PMT angsuran per bulannya sebesar 599.417,94 atau kita menggunakan rumus sama dengan PMT kurung buka D1 itu nilai rata-rata per tahun ya, suku bunga per tahun dibagi 12, kemudian N per-nya D2 dikali 12 ya, kemudian koma D3 nya itu present value ya, maka akan didapat seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh menggunakan setiap bulan Fahri membeli reksadana saham dengan nilai pada saat ini 10 juta dan nilai yang akan datang sebesar 20 juta jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 5%. Berapakah nilai reksadana saham Fahri yang harus disetor setiap bulannya? Ya, diketahui rate-nya 5%, periodenya atau periodenya selama 5 tahun, PMT-nya kita belum tahu, kemudian nilai saat ini 10 juta dan tipenya itu 0, kemudian future value-nya 20 juta. Kita akan mencari PMT dengan rumus sama dengan PMT kurung buka rate-nya, kita klik yang angka 5, kemudian enter-nya kita klik di bawahnya, present value-nya kita pilih yang ini ya, kebetulan agak tidak terlalu kelihatan, yang
pasti di bawahnya nilai ya saat ini. Kemudian koma, future value-nya. Future value-nya ini. Dan terakhir tipenya. Tipenya kita menggunakan tipe 0 dulu. Dan akan berubah setelah kita selesai mendapat jawabannya ya. Kemudian kurung maka akan diperoleh sebesar 1.309.747,98. Oh ya, untuk tanda dolar ini kita bisa ganti dengan perintah format cell, kemudian pilih accounting Indonesia ya, kemudian oke. Salah, format cell, pilih accounting, kemudian pilih ke bawah, pilih RP Indonesia. Ini sekarang kasih 2 angka doang koma ya, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, nah ini seperti ini. Kemudian kita akan mencari nilai awalnya. Nilai awal sama dengan ini 10 juta. Kemudian bunganya kita kosongkan dulu ya. Bunganya sama dengan ini dikali dengan rate yang di atas. Jangan lupa setelah pilih rate yang di atas hanya 4 untuk mengabsolutkan biar kunci. Dan kemudian store awalnya sama dengan PNG. Ini jangan lupa diabsolutkan. Kemudian yang ini bunga ini sama dengan sum muka ini seperti ini. Kurung angkat sama dengan atau akhir saldo akhir sama dengan sum buka penjumlahan ini atau kurung maka akan diperoleh ini. Nah yang ini sama dengan ini. Enter, ini bisa di copy ke bawah. Kemudian untuk sebarannya copy seperti ini di copy seperti ini. Nah bunganya ini akan diperoleh seperti ini. Kenapa minus? Karena memang minus, tidak mungkin plus ya. Nah jika tipe bunganya 0 maka di sini diisinya. Jika tipe bunganya kita berubah angka 1 maka kita akan mengisinya di sebelah sini ya, sama dengan ini sama dengan ini ditambah ini dikali dengan jangan lupa tutup kurung ya. Nah, ini yang karena keluar tanda grade karena di sini belum diabsolutkan. Oke, nah ini minus 24 karena ada bunganya. Oke, sekarang kita rubah di sini sama dengan ini pembuka
jika tipe ini sama dengan 0, maka ini, jika tidak seperti ini. Secara otomatis dia akan berubah. Oke. Ininya kita absolutkan. Nah, maka akan berubah. Kalau misalkan 0, dia akan ambil. Jika ada angka 1, maka dia tidak akan ambil. Dan ini juga sama. Dengan if kurung buka, jika tipe ini terus diabsolutkan sama dengan 1, maka ini dan seterusnya, koma 0 berkurung. Kita copy ke bawah ya. Nah, kita ganti angka 0. Nah, seperti ini. Oke ya. Untuk rumus yang seterusnya ini ya, ini sama ke belakang, ke future value, enter sama rate. Cuma yang bedanya, yang membedakan hanya rumus atasnya saja ini ya. Oke, sampai di sini kita lanjut ke yang berikutnya, future value. Future value adalah investasi atau pinjaman bank. Kemudian kita ingin menghitung berapakah nilai investasi kita setelah 5 tahun yang akan datang. Maka kita dapat menghitung dengan bantuan fungsi future value. Fungsi ini dipergunakan untuk menghitung nilai yang akan datang dari suatu investasi atau pinjaman bank pada suatu periode tertentu. Rumus future value adalah sama dengan FV kurung buka rate titik koma atau koma n per titik koma atau koma PMT koma present value koma tipe. Contoh, setiap bulan Fahri membeli reksadana saham sebanyak 3 juta. Berapakah nilai reksadana Fahri setelah 25 tahun lagi dengan asumsi reksadana saham mampu memberikan return investasi 12% setahunnya? Akan diperoleh seperti di bawah ini. Rate-nya itu 12%, N per-nya 300, atau kalau dihitung 12 kali 25, kemudian VMT-nya, kemudian reksadana setiap bulannya sebesar 3 juta, future value-nya 0, tipenya 1. Nah, akan kita membuat rumus seperti ini, sama dengan rate 12, N per-nya 300, PMT-nya 300, future value-nya 0, present value-nya 0, tipenya 1. Maka Anda peroleh 5.952.905.277,36. Nah, ini didapat dari FV kurung buka D1 bagi 12 karena hitungannya 1 tahun dibagi per bulan, koma D2 itu enter, koma PMT, kemudian koma future value dan tipenya 1. Nah, akan berbeda seperti contohnya akan kita lihat seperti yang berikut ini. Setiap bulan Fahri membeli reksadana saham sebesar 1 juta. Berapakah nilai reksadana saham Fahri 5 tahun lagi dengan asumsi reksadana saham mampu memberikan return investasi 5% setiap bulannya? Kita ketahui di sini rate-nya 5%, periodenya 5 tahun, PMT-nya 1 tahun. Nilai pada saat ini
10 juta ya di sini ada saya tulisnya. Kemudian tipenya ini 1, kemudian future value-nya berapa yang akan datang, kita akan mencari dengan menggunakan rumus FV kurung buka. Kemudian ada rate, ini rate-nya, koma, enter-nya ini enter, koma, kemudian PMT-nya, koma, terusnya present value ini, koma, kemudian tipenya kita pilih tipe 1, enter, maka diperoleh 18.564.708,4. Oke, kita hitung di sini. Nilai awal sama dengan 10 juta. Kemudian bunganya kita hitung sama dengan ini dikali persennya ini. Jangan lupa diabsolutkan, enter, ini setor sama dengan ini, setiap bulannya di setor, pada absolutkan lagi, enter, ini bisa di copy ke bawah. Kemudian bunga yang ini ya sama dengan ini su ini sama bunganya kurung enter sama dengan lalu akhir dengan sum permuka ini semuanya kurung enter. Kok tambah besar? Iya, karena di sini ada kesalahannya. Jadi ini akan kita perbaiki nanti. Selanjutnya sama dengan ini ya, ini bunganya ini karena ini belum ada, ini kosong. Nah, seperti ini bisa di copy. Ada kesalahan di sini bunganya ya, perhitungannya kemudian dikali rate-nya, jangan lupa diabsolutkan, lalu enter, tapi ke bawah ya, ini sudah ada. Nah, perhitungannya ini kita pakai angkanya 1, berarti ini dihilangkan, tetapi kita tidak akan menghilangkan, jadi kita akan menggunakan rumus seperti yang sebelumnya. Ini sama dengan if berbuka sama dengan if berbuka ini ya, ini kita absolutkan sama dengan 2, maka 15 kali tentang kemudian secara otomatis kalau tipenya angka 1 maka dia tidak lebih banyak. Nah, ini akan diperoleh seperti ini. Nah, yang betul ini sama ya, seperti ini. Kasih rumus lagi sama dengan yang kurung buka. Ini diabsolutkan sama dengan 1, sama kita ganti 0, maka dia akan berganti secara otomatis. Nah, untuk rumus yang di bawah ini sama ya, untuk enter maupun rate, cuman yang berbeda tinggal di atasnya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kemudian kita akan lanjut ke Enver. Enver digunakan untuk menghitung berapa banyak periode yang digunakan untuk pembayaran suatu angsuran atau investasi dengan suku bunga tetap.
Ampere atau singkatan number of periodic. Rumusnya sama dengan Ampere, rate, T, minus PMT, PV, FV, dan tipe. Contoh, Lukman membeli sebuah HP Samsung tipe A8 seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Lukman membayar angsuran tetap sebesar 1.577.354. Berapa tahun cicilan HP lunas? Ya, kita akan membuat rumusnya seperti ini. Sama dengan rate 10%, PV future value-nya 5, present value-nya saat ini 5 juta, PMT-nya 1.577.354 atau angsuran per tahun, future value-nya 0, dan tipenya 1. Kemudian akan diperoleh angka 4. Angka 4 ini diperoleh sama dengan Ampere kurung buka D1 itu persentasenya, min D3 itu 1.577.354, kemudian present value-nya, kemudian future value-nya, kemudian tipenya yang tipe 1. Nah, akan diperoleh seperti itu. Lanjutnya lagi. Ya, contoh selanjutnya. Setiap bulan Fahri membeli reksadana saham dengan menyetor senilai 1 juta. Nilai pada saat ini adalah 10 juta dan nilai yang akan datang sebesar 30 juta. Dengan suku bunga 10%. Berapakah lama reksadana tersebut? Ya, kita peroleh bunganya, rate-nya itu 10%. Diambil dari sini. Kemudian periodenya kita tidak tahu. Selanjutnya PMT nilai saat sekarang, setorannya sebesar 1 juta. Kemudian nilai pada saat ini, present value-nya dianggap sebesar 10 juta. Dan tipenya 0, kemudian future value-nya sebesar 30 juta. Kita akan mencari Ampere. Sama dengan Ampere. Kurung buka. Di sini ada rate-nya ini, PMT-nya di bawah sini, present value-nya saat ini, kemudian future value-nya ini, kemudian ya di sini kita anggap yang ini ya. Maka akan diperoleh 7. Selanjutnya nilai awalnya sama dengan ini. Kita terusnya bunganya sama dengan ini kali dengan rate-nya. Jangan lupa diabsolutkan, enter. Selanjutnya setorannya sama dengan ini, jangan lupa diabsolutkan lagi, enter. Bunganya sama dengan sum, buka, ini copy semuanya, 10 bintang kali yang ini, kemudian diabsolutkan, enter. Kemudian saldo akhir sama dengan sum kurung buka, semuanya dijumlahkan aja, kurung enter. Kemudian sama dengan ini. Ya, kita copy semuanya, kita copy, ini juga sama, copy, ini sekarang sekian. Nah, ini kita copy semuanya. Ini udah bener belum? Belum. Kenapa? Karena bunganya ini kalau misalnya berulang, ini yang diisi, sedangkan ini tidak. Kita lanjut ke berikutnya, perbaikan dari rumus sama dengan if kurung buka ini disolkan sama dengan 0, maka D15 kali bintang kali dolar D dolar 6 sama nanti di enter.
dengan if kurung buka ini diabsolutkan sama dengan 1, maka koma 0 tutup kurung enter, lanjutkan ke bawah ya. Ini kalau misalnya dirubah dia akan berubah seperti ini. Kemudian kalau misalnya dirubah 0 maka akan seperti ini. Ya, ini berarti ini kurang ya, ini 7 tahun, di sini baru 5, kita tambahkan. Oke, lanjutnya ini kita akan lanjut ke fungsi finansial terakhir, rate. Digunakan untuk mencari berapa persen suku bunga dari pinjaman atau investasi. Ya, and rate-nya ini sama dengan rate n per, PMT, PV, FV, tipe atau yes. Contoh, Lukman membeli HP Samsung tipe A8 seharga 85 juta secara kredit. Lukman membayar angsuran tetap sebesar 1.577.354. Berapa persen bunga cicilan HP tersebut? Ya, rate-nya 0, present value-nya 5 juta, PMT-nya 1.577.354, future value-nya 0, tipenya 0. Maka kita akan menghitung berapa persen bunga yang didapat. Nah, ini menggunakan rumus sama dengan rate membuka n pernya 0. Oke, lanjutnya yang terakhir kita akan mencari rate. Setiap bulan Fahri membeli reksadana saham sebesar 1 juta dan nilai pada saat ini adalah 10 juta. Ya, reksadana saham Fahri 5 tahun yang akan datang sebesar 20 juta. Berapakah rate investasi setiap bulannya? Kita akan mencari rate investasinya ya. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung rate sama dengan rate kurung buka n per, ini yang di bawah ya, D7, kemudian PMT-nya, kemudian present value-nya, future value-nya, kemudian pilih ini ya karena tipenya, unit kurung, langsung di enter aja. Bunga rate-nya 7,289. Oke. Kemudian kita akan menghitung nilai awal. Nilai awal sama dengan ini, 10 juta. Kemudian bunganya sama dengan 10 juta dikali dengan persen yang di atas, bunganya jangan lupa diabsolutkan, kemudian di enter. Kemudian di store-nya sama dengan 1 juta, jangan lupa diabsolutkan, kita copy ke bawah, setorannya sama bulannya. Kemudian bunga ini sama dengan sum, ini sama seperti tabel-tabel yang sebelumnya ya, kita menjumlahkannya seperti ini ya, walaupun ada nanti kita perbaiki, sama dengan menjumlahkan semuanya, sum membuka ya, kemudian ini sama dengan ini
sama dengan saldo tahun kedua sama dengan saldo akhir tahun pertama. Kita copy ke bawah. Kemudian setelah kita dapatkan yang ini namanya bintang kali ini di absolutkan. Nah, selanjutnya kita perbaiki yang ini sama dengan if kurung buka, pilih ini tipenya diabsolutkan sama dengan 0, maka D15 bintang dolar di dolar 6,0. Supaya apa? Supaya kita akan memilih yang ini ya. Kalau misalnya tipenya 0 maka yang di 2, kalau misalnya tipenya 1 seperti ini maka yang akan keisi yang ini seperti ini. Nah, tapi ini belum kita perbaiki. Ini kita sama dengan if kurung buka, ini absolutkan sama dengan 1, kemudian yang terakhir 0. Nah, seperti ini. Kalau kita ganti angka 0 maka secara otomatis kita ganti angka 1 maka yang di sini nolnya itu. Oke, demikian sampai di sini penjelasan dari TMT, future value, invert dan rate. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Jangan lupa stay safe at home, jaga kesehatan kalian, karena di hari Senin kemarin sudah diberlakukan PSBB tahap kedua yang akan lebih lama lagi. Jadi stay safe at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.